Selamat hari Minggu, saudara-saudara sekalian. Senang bisa beribadah dengan saudara-saudara pada hari ini. Dan saya dengar pada hari ini ada peneguhan untuk majelis. Nah, saudara-saudara, tema yang diberikan kepada saya adalah Yesus Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita akan bersama-sama merenungkan tentu saja apa artinya itu buat saudara dan saya sebagai manusia, sebagai orang Kristen khususnya. Namun sebelumnya, mari kita akan masuk ke dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang datang padamu untuk menyembah Engkau, untuk beribadah kepadamu sesuai dengan perintah-Mu. Yang kami rindukan ya Tuhan di dalam ibadah ini, selain kami boleh terus dekat dengan Tuhan dan bahkan setelah ibadah ini, ibadah kami juga diterima oleh Tuhan. Tuhan sungguh berkenan atas apa yang kami lakukan di hadapan-Mu dan untuk-Mu pada saat ini. Bapa, kami rindu saat ini di tengah ibadah kami, Tuhan juga berkenan berbicara kepada kami. Karena kami rindu sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, kiranya Engkau berkenan menerangi hati dan pikiran kami oleh kebenaran firman-Mu. Dan tolong kuatkan kami, teguhkan kami dengan firman Tuhan, dan bentuk kami untuk menjadi sesuai dengan yang Tuhan mau. Tolonglah kami semua tanpa terkecuali, hamba-Mu ini yang hanya akan Kau pakai sebagai alat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, saya akan bacakan terlebih dahulu bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-7, ayat yang mulai dari ayat yang ke-15. Ya. Matius pasal yang ke-7, mulai dari ayat yang ke-15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dan buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dan dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang berikutnya saya ambil dari Roma, saudara ya. Roma pasal yang ke-10, Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-13. Bunyinya seperti ini. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, saudara-saudara, apa sih yang terjadi di sini? Apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama, kalau saudara perhatikan di bagian Matius, ya, itu dengan jelas dikatakan bukan orang yang berseru Tuhan Tuhan yang diterima oleh Tuhan. Sedangkan di Roma tadi di pasal yang ke-10 ayat 13 berseru kepada nama Tuhan, dia diselamatkan. Jadi ini apa sebenarnya? Kok sepertinya tidak selaras begitu ya, saudara ya? Sepertinya saja, tapi sebenarnya ada yang Tuhan mau ajarkan kepada kita pada saat ini. Saudara, kalau kita perhatikan sebelum bagian ini, Tuhan memang konteksnya kalau yang di Matius sedang mengajarkan tentang adanya nabi yang palsu atau pengajar yang sesat.
gitu ya, nabi yang mengajarkan hal yang sesat. Jadi di sini Tuhan ingin kita semua mewaspadainya. Ya, lalu Tuhan mengatakan bahwa seharusnya kalau pohonnya baik, buahnya baik, gitu ya. Kalau pohonnya dengan sederhana, kalau pohonnya jahat, ya buahnya juga jahat. Kalau intinya pohonnya tidak baik, maksudnya buahnya juga tidak baik. Kalau pohonnya baik, buahnya tidak baik. Jadi kalau pohonnya anggur, ya buahnya juga anggur, gitu loh. Ya, intinya dengan secara sederhana Tuhan ingin menggambarkan bahwa buah dengan pohon itu harus cocok, gitu, selaras ya. Saudara, saya pikir ini satu analogi yang sederhana ya, anak kecil juga ngerti lah, kalau pohonnya anggur keluarnya anggur, pohonnya mangga keluarnya mangga, itu lumrah begitu saudara, menunjukkan suatu hal yang alamiah ya. Nah sekarang saudara, tapi saya sih pikirnya kenapa sih mesti diterusin gitu, udahlah cukuplah sampai di situ, ngerti lah kita, nggak usah diterusin. Tapi rupanya saudara, Tuhan memahami keberadaan kita sebagai manusia ini. Karena pohon itu tidak bisa munafik, saudara. Ya, jadi ini pohon, misalnya pohon anggur, saudara ya, ditanam dimanapun juga, di tengah pohon mangga, ya saudara, itu pohon anggur tuh nggak akan bilang begini, aduh di sekeliling saya ini mangga semua nih, kiri kanan semua mangga, nggak enak kalau saya anggur sendirian, deh kali ini saya buahnya mangga aja deh. Enggak, saudara. Itu pohon anggur ditanam di tengah pohon apapun juga, keluarnya tetap anggur. Itu pohon, saudara ya. Tapi sekarang manusia itu bisa munafik. Nah, makanya di sini kita lihat Tuhan Yesus meneruskan dengan kalimat bukan setiap orang. Lalu Tuhan Yesus ingat ya, bukan setiap orang yang berseru, yang mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan itu akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi di sini dengan jelas dikatakan melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Saudara, kalau kita perhatikan ayat-ayat tentang orang yang dikatakan nabi palsu ini, saudara, ini orang-orang ini lihat apa yang dilakukan. Aktivitas religiusnya bagaimana? Aktivitas agamawinya itu seperti apa gitu ya dalam keseharian mereka. Di situ dikatakan demikian. Ini adalah orang-orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Lihat ya. Ini adalah orang yang berseru Tuhan, Tuhan, dan lalu dia katakan kami bernubuat demi nama-Mu. Jadi ini orang yang menyebut Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Lalu mereka mengatakan saya bernubuat demi nama Tuhan. Artinya apa? Bernubuat itu menyampaikan firman Tuhan. Jadi kayak saya gitu loh saudara ya. Menyampaikan firman Tuhan lalu merenungkannya bersama-sama dengan saudara ya. Itu pernyataan bernubuat itu sendiri adalah menyampaikan kebenaran yang berasal dari Tuhan ya, firman Tuhan. Ini orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Lalu berikutnya dikatakan apa juga? Ini adalah orang yang mengusir setan demi nama Tuhan. Lalu seterusnya dikatakan dia mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan. Saudara, kalau kita ketemu orang yang seperti ini, kita akan mengambil kesimpulan, wah orang ini pasti hambanya Tuhan. Ini orang pasti dipakai Tuhan. Ini tangan kanannya Tuhan kali. Begitu kan saudara ya. Tapi lihat pada saat dia berhadapan dengan Tuhan sendiri, Tuhan mengatakan, saya tidak kenal kamu. Apa artinya saudara pada waktu Tuhan mengatakan, saya tidak kenal kamu? Itu artinya adalah, saya tidak punya relasi apa-apa dengan kamu. Saudara, kekristenan atau menjadi anak Tuhan, ya, itu tidak diawali dengan aktivitas. Bukan karena saya beraktivitas Kristen, ya, dengan label Kristen, maka itu menyatakan saya itu adalah anak Tuhan. Tidak begitu, titik tolaknya. Di sini Tuhan mengatakan itu dimulai, kamu itu status kamu sebagai anak Tuhan, itu berarti kamu itu punya relasi dengan Tuhan. Yang kalau Tuhan Yesus gambarkan di Yohanes pasal yang ke-15, itu ranting yang melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau saya memang sudah punya relasi yang benar dengan Tuhan, maka secara logis gitu ya, akibat logisnya adalah karena saya sudah ditebus, saya sudah terima Tuhan Yesus ya. Jangan lupa kita ini kan sekarang sedang memperingati minggu-minggu Prapaskah ya, tentang apa artinya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Jadi penting sekali kita pahami soal ini saudara pada waktu kita memperingati. Nah,
pada waktu Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit buat manusia, ya. Lalu karena karya Roh Kudus, saudara dan saya ini lalu dimungkinkan untuk percaya, untuk menyadari, saya ini orang berdosa. Saya ini perlu Tuhan Yesus untuk menyelamatkan saya dari murka Allah. Nah, saudara, pada waktu itu, ya, saudara, kita ini di firman Tuhan mengatakan apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang membuat kita sadar dan kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan kita menjadi ciptaan baru. Dan pada saat itu status kita berubah, saudara. Status kita yang tadinya adalah orang berdosa itu artinya melawan Allah, tidak mau hidup sesuai dengan tujuan Allah. Sekarang saudara dan saya kembali hidup sesuai tujuan Allah, yaitu apa? Hidup dan mati bagi Tuhan. Karena memang kita diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Seluruh hidup kita ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, sekarang kita ada di arah yang benar lagi. Nah, sekarang kita ini yang sudah di arah benar, kita disebut apa? Orang kudus. Orang kudus ini adalah orang yang dikhususkan untuk Tuhan dan mengelola hidupnya, mengkhususkan diri untuk Tuhan. Nah, sekarang lihat ini saudara. Makanya sebagai orang kudus ini, status kita dikatakan adalah sebagai anak Tuhan. Disebut sebagai anak Tuhan. Nah, yang namanya anak Tuhan, maka analogi tadi pohon yang baik dengan buah yang baik, namanya juga anak. Anak kan mesti mirip bapaknya dong, saudara. Ya, namanya kan anak. Ya, jadi kalau saya anak bapak, saya itu merefleksikan bapak saya. Itu arti sebenarnya menjadi gambar Allah. Orang lihat saya, maka Tuhanlah yang kelihatan. Bahasa di Perjanjian Baru adalah kita menjadi surat Kristus yang terbaca dengan mudah sehingga semua dari yang dikatakan bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Tuhan Yesus yang hidup di dalam diriku. Nah, itu yang terlihat melalui seluruh kehidupan kita. Jadi kita memiliki karakter Kristus, karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita sebagai anak Tuhan harus sehati sepikir dengan Tuhan. Nah, ini penting sekali sudah di dalam pelayanan bersama, ya, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan itu semuanya harus sehati sepikir dengan Tuhan Yesus. Bukan sehati sepikir dengan orang yang paling berpengaruh, orang yang paling kaya, orang yang paling tua. Enggak, saudara, orang yang paling pandai. Enggak. Kita harus sehati sepikir dengan Tuhan Yesus. Baru kalau kita semuanya ini, jemaat, majelis, pendetanya, semuanya itu sehati sepikir dengan Tuhan Yesus, maka kita bersama-sama baru bisa sehati. Kita hanya memikirkan apa yang oke di mata Tuhan. Kita hanya memikirkan untuk menjalankan agenda Tuhan di dalam hidup kita pribadi dan juga pada saat bersama-sama. Sehingga, saudara, kalau toh kita sedang, Tuhan jelas misalnya nih sederhana sekali, saudara, kita ini sedang menjalankan bakti sosial, misalnya di dalam situasi pandemi seperti ini ya saudara ya, kita ingin berbagi, kita ingin menolong sesama kita gitu ya saudara ya. Nah, pada waktu kita akan melakukan itu kan itu bisa jadi terjadi banyak pendapat dan bisa jadi pendapatnya itu berbeda satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudara, pada waktu itu terjadi bahwa pendapat kita berbeda satu dengan yang lain, nah maka yang kita pikirkan bukan begini, oh pokoknya nih mesti pendapat saya yang masuk nih, ini yang pokoknya mesti yang saya nih, pokoknya biar gimana pun saya punya nih yang mesti. Enggak, saudara. Yang kita pikirkan adalah, oke, yang mana dari semua pendapat itu, yang paling bisa optimal, yang menjalankan yang Tuhan mau. Supaya karena kita sama-sama berpikirnya bahwa Tuhan yang harus dipuaskan, bukan siapapun kerja dari kita. Ini kita semua menyatu, kita sepakat dengan Tuhan Yesus yang sebagai kepala dari tubuh Kristus. Sedangkan kita ini hanya anggotanya. Lihat nggak saudara, ini merupakan implikasi logis pada saat saudara dan saya sudah menjadi anak Tuhan. Yang kita sama-sama berusaha untuk sehati sepikir dengan Tuhan Yesus. Ya, nah makanya firman Tuhan Yesus bilang, pohon yang baik, buahnya baik akan kelihatan. Ini sebenarnya kamu ini udah jadi anak Tuhan atau belum? Kalau kamu sudah menjadi anak Tuhan, maka kamu akan berusaha untuk terus sehati dengan Tuhan, gitu ya. Nah, yang selanjutnya, saudara, firman Tuhan menyatakan pada saat kita telah menjadi anak Tuhan, kita juga disebut sebagai diharapkan, ya saudara, atau diharuskan sebenarnya menjadi murid Kristus.
Nah, sebagai murid Kristus, saudara ya, itu artinya apa? Kita itu, kata dari murid itu menyatakan seseorang yang mengikuti tapak dari gurunya. Jadi ini kalau gurunya di sini, dia menapak ke sini, dia ikut begitu, saudara ya. Jadi persis sekali seperti apa yang dilakukan atau yang dilangkahi oleh gurunya. Nah, kalau begitu, saudara, berarti ini ada kaitannya tadi dengan anak, saudara. Saudara dan saya harus belajar firman Tuhan baik-baik. Nggak bisa, saudara. Seorang anak Tuhan, itu ciri dari seorang anak Tuhan. Dia akan langsung sadar, oke, hidup saya ini hanya untuk nyenengin Tuhan. Saya nggak mungkin nyenengin Tuhan kalau saya tidak tahu isi hati dan pikiran Tuhan. Lalu sebagai anak Tuhan, perintah Tuhan jelas bahwa saudara dan saya harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita, dengan seluruhan kita. Ya, dan firman Tuhan juga menyatakan di dalam Injil Yohanes, kalau kamu mengasihi saya, itu berarti apa? Kamu akan melakukan semua perintah saya. Lihat ini saudara, saya melakukan perintah Tuhan itu didasarkan pada karena saya sayang banget sama Tuhan. Saya sangat mengasihi Dia. Seluruh hidup saya ini saya dedikasikan untuk Tuhan. Nah, berarti kalau saya akan melakukan semua perintah Tuhan, saudara dan saya harus belajar dulu dong, gitu kan ya. Maka saudara dan saya itu harus belajar firman Tuhan baik-baik. Karena tidak mungkin saudara dan saya bisa memuaskan hati Tuhan. Kalau saudara tidak pernah belajar firman Tuhan baik-baik dari Kejadian sampai Wahyu, terus-menerus berulang-ulang saudara merenungkannya untuk terus memahami apa sih sebenarnya isi hati Tuhan, siapa sih sebenarnya Tuhan yang yang memperkenalkan dirinya kepada saya itu, yang menebus saya dari murka Allah, yang menjadikan saya anaknya. Nah ini Tuhan ingin, makanya Tuhan bilang, saya nggak kenal kamu. Karena memang sayanya juga nggak kenal dia, saudara. Dalam arti saya tidak ada relasi. Nah berarti yang kedua, saudara dan saya harus belajar firman Tuhan baik-baik sebagai seorang murid. Dan terus belajar, gitu ya. Nah yang ketiga, saudara, firman Tuhan selalu mengatakan kita ini dikatakan sebagai apa juga? Sebagai hamba-Nya. Ini harus dipahami dulu, saudara, bahwa hamba yang namanya hamba Tuhan itu adalah semua anak Tuhan. Nggak ada hamba Tuhan yang misalnya seringkali ada dualisme soalnya di gereja, pemahamannya itu salah ya saudara ya, bahwa ada hamba Tuhan full time, ada hamba Tuhan paruh waktu ya. Jadi ada hamba Tuhan penuh waktu, ada hamba Tuhan paruh waktu. Nah kalau hamba Tuhan yang penuh waktu nih yang kayak saya nih ya, yang sekolah teologi jadi pendeta, nah itu yang penuh waktu tuh ya. Sedangkan kalau jemaat itu ya apapun perannya itu paruh waktu, jadi cuma separuh jadi hamba Tuhannya. Sedangkan secara logika ini nggak benar, karena apa? Sekarang coba saudara pikirkan, kalau cuma separuh, kalau saya kan terus-terusan hamba Tuhan dong, dari saya bangun pagi sampai saya tidur lagi 24 jam tiap detik, tiap saat saya adalah hamba Tuhan. Nah kalau saudara bilang jemaat yang lain adalah cuma separuh ya, separuh waktu ya, berarti ini separuhnya lagi saudara hambanya siapa? Nah, kan nggak benar kan cara berpikir begitu. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa kita semua ini adalah hambanya Tuhan. Karena apa? Pada waktu kita sebut dia Tuhan, Yesus adalah Tuhan, berarti dia adalah Tuhan saya. Dia juru selamat saya, dia adalah Tuhan saya. Nah, kalau dia Tuhan saya, berarti apa? Saya hambanya. Begitu kan ya? Nah, memang peran kita beda-beda, tapi statusnya sama hamba. Dan hamba itu di dalam relasi yang Tuhan ajarkan pada waktu itu adalah hamba ini milik tuannya. Makanya kalau di Matius 25 bicara tentang perumpamaan, saudara ya, di situ dikatakan bahwa hamba ini adalah milik tuannya. Bahkan harta yang dipercayakan juga milik tuannya. Lihat ini, kita jadi hanya sebatas apa? Pengelola, saudara. Hidup kita, diri kita punya Tuhan. Karena sebagai pencipta, dia adalah pemilik semua yang diciptakannya. Saudara dan saya kan ciptaan, berarti semua adalah kita ini miliknya Tuhan. Dan semua ciptaan adalah punya Tuhan. Berarti apa yang dipercayakan kepada kita dalam bentuk apapun juga, itu juga milik Tuhan. Nah ini penting saudara kesadaran ini, karena kita sebagai pengelola dan sebagai hamba, yang pertama saudara kita mesti tahu diri. Ini makanya saya suka bilang begini, kalau kenal Allah dengan benar, kita kenal diri dengan benar, maka kita akan jadi tahu diri. Berarti apa? Kita itu hamba itu bukan musiman, gitu ya. Bukan kalau di gereja baru jadi hamba Tuhan,
gitu ya, yang baru kelihatan melayani. Lalu nanti kalau udah di luar galain lagi, begitu, bukan hamba Tuhan. Nggak bisa begitu, saudara. Tiap detik kita hamba Tuhan. Karena saudara suka ada yang bilang begini, Bu, Ibu ketemu dia cuma di gereja. Coba Ibu ikut pulang ke rumahnya, Bu. Ikut pergi ke tempat kerjanya, ke kantornya, ke perusahaannya. Lihat bagaimana dia hidup di tengah masyarakat. Wah, Bu, lain, Bu, katanya gini. Cuma di gereja aja hamba Tuhan, di sana mah nggak tahu hambanya siapa. Dia bilang, bisa jadi hamba dirinya sendiri, begitu ya, saudara. Atau dia jadi hambanya uang dan sebagainya. Nah, enggak begitu, saudara. Kita sebagai hamba Tuhan, dimanapun kita berada, kita adalah hidup ini. Kenapa? Di pekerjaan. Itu semua perusahaan kita milik Tuhan. Gitu ya, kita hanya pengelola. Ingat, saudara dan saya hanya dipercaya sebagai pengelola. Berarti, oke, kita kelola untuk kemuliaan Tuhan, dan hasilnya juga untuk kemuliaan Tuhan. Yang membawa orang menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, begitu ya, saudara, ya, memuji Tuhan. Itu yang harus terjadi dalam kehidupan seorang anak Tuhan, gitu kan ya. Nah, jadi kita harus menjadi bersikap sebagai hamba Tuhan, baik di gereja maupun di luar gereja, gitu ya. Bukan kita lalu kelihatan sibuk di gereja, tapi lalu di luarnya berbeda sikap kita, bukan sebagai hamba yang mengasihi Tuhan, tidak begitu. Dan yang berikutnya, saudara, berkaitan dengan hamba ini, saudara ya, ketahuidirian seorang hamba ini. Firman Tuhan mengatakan begini ya di dalam Injil Lukas. Pada waktu hamba ini sudah bekerja bersama tuannya, ya, kita kan diberi kepercayaan oleh Tuhan, Tuhan kita, oleh Tuhan untuk berbagian di dalam rencana keselamatan Tuhan, di dalam melayani Dia. Itu kita patut syukuri. Karena apa, saudara? Tanpa kita juga Tuhan bisa kerja sendiri sih, bisa menggenapi seluruh rencana Allah. Nah, kalau sampai kita diberi kepercayaan untuk melayani, itu satu anugerah, itu satu kehormatan. Jadi makanya kenapa, lihat ini, saudara, Tuhan tidak minta hasil, dalam arti begini. Firman Tuhan mengatakan di Korintus, ada yang menanam, ada yang menyiram. Tapi yang memberikan pertumbuhan siapa? Tuhan. Lihat ini, saudara ya. Jadi dengan kata lain, faktor penentunya adalah Tuhan. Saudara dan saya nggak bisa rubah orang. Saya pimpin KKR, saudara. Lalu ada banyak orang yang bertobat, terima Tuhan Yesus. Itu bukan karya saya, saudara. Itu karya Tuhan. Saya hanya alat, biar saya khotbah kayak apapun, saudara. Kalau Tuhan tidak bekerja, tidak akan ada satupun yang bertobat. Kita tidak bisa rubah orang. Kalau orang sampai bertobat, terima Tuhan Yesus, lalu bertumbuh menjadi murid Kristus, begitu ya, yang baik, itu semua karya Tuhan. Itu buahnya Tuhan, bukan kita. Kita hanya alat, kita menanam dan kita menyiram. Dan kita lakukan itu bukan soal hasil, karena suka ada begini, aduh saya udah kerja kayak begini nggak ada hasilnya, saudara. Itu hasil adalah urusannya Tuhan. Saya melakukan semuanya itu karena apa? Karena saya cinta Tuhan dan saya taat kepada perintah Tuhan. Saya menjadi hamba yang baik dan berguna buat Tuhan, ya, baik dan setia, dikatakan di perumpamaan talenta itu. Bukan persoalan saya menghasilkan banyak, bukan itu, saudara. Pada waktu talenta itu 5 dapat 5, 2, 3, bukan itu fokus Tuhan. Karena itu Tuhan yang memungkinkannya. Malah Tuhan kan bilang di Mazmur, misalnya kalau soal usaha, ya, kamu lagi tidur, saya kasih rezekinya, gitu ya. Dengan kata lain, bahwa faktor penentu itu ada di Tuhan, ya. Nah, jadi apa, saudara? Saudara dan saya ini pada waktu melakukan semua yang kita lakukan, itu karena saya cinta Tuhan dan saya ingin melakukan semua perintah Tuhan. Jadi saya jalankan saja. Demi apa? Demi supaya Tuhan terus berkenan kepada saya. Itu tujuannya. Nah, makanya lihat ini, saudara. Di Injil Lukas itu pada waktu setelah selesai, ya, hamba ini bekerja bersama-sama Tuhan. Apakah terus hamba itu istirahat, berhenti? Enggak. Dia terus menjadi hamba. Dalam arti apa, saudara? Lalu dia itu melayani Tuhannya. Makan sampai selesai. Dan setelah selesai, ini yang Tuhan Yesus bilang, apakah tuannya itu berterima kasih kepada hambanya? Tidak, saudara. Atau menuntut si hamba ini menuntut diterima kasih, dihargai oleh tuannya? Tidak. Hamba ini berkata, saya adalah hamba yang tidak berguna. Artinya apa maksudnya? Saya ini adalah hamba yang tidak layak sebenarnya. Hanya karena anugerah Tuhan, saya boleh melayani Tuhan. Lalu dia katakan, saya ini hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Itu sikap seorang
Jadi di sini, saudara, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, itu yang kita harapkan. Makanya kenapa di situ Tuhan Yesus mengatakan, bukan setiap orang, di ayat 21, saudara ya, Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi kita melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi ada orang yang bisa berseru sedikit-sedikit sebut Tuhan, haleluya, puji Tuhan, ngusir setan demi nama Tuhan, mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan, lalu sering ngutip ayat, lalu kasih-kasih ke orang. Tapi saudara, kalau itu tidak didasarkan kepada relasi yang benar dengan Tuhan, bahwa saudara sudah betul-betul menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi saudara. Roh Kudus sudah bekerja di dalam diri saudara dan sudah menjadikan saudara ciptaan yang baru. Maka saudara baru akan mempunyai kesadaran bahwa segala sesuatu yang saya lakukan ini hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau saya bisa melayani, itu kita syukuri sebagai satu kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya saudara, kan saudara mungkin saudara akan tanya, lah itu yang nabi palsu itu bukannya lagi kerja juga. Nah ini bedanya nih saudara ya. Saya biasanya pakai analogi arah begitu ya saudara ya. Pada waktu kita ini jatuh ke dalam dosa, kita itu tujuannya adalah ke sini nih, saudara ya. Tujuan kita adalah berbalik dari Allah. Yaitu yang tadinya harusnya hidup nyenengin Tuhan, sekarang hidup kita ini adalah untuk menyenangkan diri kita sendiri. Nah, jadi yang terjadi adalah saya lakukan semuanya itu supaya saya dipuji, supaya saya diterima kasihi, supaya saya dihargai. Dan dalam menjalani kehidupan ini semua saya jalani supaya saya tetap nyaman, enak. Pokoknya semua tujuan hidup, makna hidup, nilai hidup saya yang tentukan sendiri. Semuanya fokusnya di saya. Nah, setelah kita menerima Tuhan Yesus, ini fokusnya menjadi ke sini. Kita ke arah Tuhan. Yang kita mau adalah menyenangkan Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan adalah supaya Tuhan senang. Nah, itu yang terjadi. Dan tidak, saudara. Makanya rupanya nabi-nabi palsu ini kelihatannya ini sama seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Saudara, kelihatannya mereka melakukan seluruh aktivitas. Tapi ke sini yang pakai bahasanya Tuhan, ya, kalau pakai bahasanya Tuhan yang digambarkan di Yesaya 29 ayat 13, ini orang ini melakukan semuanya yang tadi disebutkan oleh Tuhan Yesus, tapi apa yang dibilang? Tapi hatinya jauh dari Tuhan. Jadi dia ke sini, bukan ke sini. Yang kalau firman Tuhan mengatakan anak Tuhan, fokusnya adalah kepada ke atas, di mana Tuhan ada, bukan di bumi ini. Nah, jadi ini semuanya berbeda, saudara ya. Jadi kita lihat ada orang yang melayani, saya kasih contoh begini deh, sederhana, saudara ya. Ada orang yang wah kelihatannya rajin sekali, ya. Setiap kali saya ke gereja itu dia selalu ada, terus nemenin, terus dia ada di mana kelihatan beraktivitas gitu ya. Pada satu kali saya datang lagi ke gereja itu, terus saya bilang, kemana orang ini biasanya selalu ada, kok sekarang nggak ada. Terus waktu saya ketemu sama dia gitu ya, saya bilang, kamu kok biasanya aktif gitu, kok sekarang nggak lagi? Dia bilang apa? Ya bukan, saya kan udah nggak jadi majelis lagi. Nah saudara, ini perkataan ini bahaya saudara ya. Berarti apa? Saya itu bukan melayani Tuhan, tapi melayani jabatan. Kalau ada jabatan, saya kerja bisa-bisa. Nggak ada jabatan, ya udah dong gitu. Ini hamba musiman. Nah kalau hamba musiman sebenarnya pertanyaannya hamba apa bukan, gitu kan ya. Nah, contoh yang kedua, saudara ya. Pada satu kali ada seorang yang sangat aktif di Paduan Sara.
ya, sangat aktif ibadah. Jadi dia selalu tidak terlambat. Memang udah dikasih tahu sama pemimpinnya, jangan terlambat ya, semua mesti hadir tepat waktu gitu kan ya. Kita kan melayani Tuhan, kita harus disiplin, kita ingin membuat senang dari mulai latihan, kan kita bukan hamba musiman. Kalau waktu nyanyi aja bener-bener, waktu latihan suka-suka, enggak kan? Kan kalau hamba Tuhan lagi latihan nggak ada apa namanya, nggak ada bedanya saudara, karena waktu latihan pun emang Tuhan nggak dengar. Emang Tuhan nggak lihat hati kita? Ya lihatlah, itu kan ya saudara ya. Nah, jadi dia terus berusaha apa, pokoknya dia nggak pernah terlambat begitu ya. Nah, satu kali ya. Dia tuh ada satu yang tidak terkendali oleh dia sehingga dia terlambat. Terlambatnya cuma 5 menit, saudara. Tapi ini orang-orang udah berdiri semua, udah mulai latihan nih. Jadi waktu dia masuk ke ruangan, semua mata tertuju pada dia. Lalu mulai bisik-bisik nih, saudara ya. Aduh, kenapa sih susah amat sih? Apa nggak bisa cepetan dikit? Kenapa sih? Katanya ngeganggu latihan jadinya. Apa susahnya sih nggak terlambat? Pokoknya udah mulai sampai akhirnya kedengeran. Nih, saudara, ini darah ini udah naik deh ke atas ya untuk ngamun 100, saudara ya. Nah, kalau lalu perhatikan nih, kalau lalu orang ini mengatakan, oke ya, kurang apa saya selama ini? Selama ini saya berusaha untuk baik, selama ini saya berusaha untuk setia, selama ini saya berusaha untuk benar-benar untuk sungguh-sungguh. Ini cuma ada yang tidak terkelas sampai telat, kok saya udah dibeginikan. Nah, terus kalau dia ngomong terusnya begini nih, pokoknya ya ini adalah detik terakhir saya ikut paduan suara. Mulai saat ini setelah ini saya tidak akan ikut paduan suara dan saya tidak mau ikut apapun juga. Nah, kalau udah begini, saudara, jangan bilang kita itu melayani Tuhan. Itu artinya apa? Kita melayani ego kita sendiri. Kalau melayani Tuhan sebodoh amat orang ngomong apa. Kan Tuhan tahu. Yang penting Tuhan senang, yang penting Tuhan oke, ya saya oke. Nah, itu yang seharusnya karakteristik dari seorang yang menyebut Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhanku. Engkau adalah Tuanku, Engkau adalah Juru Selamatku yang telah menjadikanku anakmu, yang telah menjadikan aku orang kudus, yang dikhususkan oleh Tuhan, dan saya akan mengelola hidup saya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dimanapun saya berada, saya adalah hamba-Mu, saya mau menjadi murid yang terus belajar firman Tuhan, supaya saya terus sehati sepikir dengan Tuhan. Siapakah saudara dan saya selama ini menurut Tuhan? Saudara, pada waktu saya merenungkan, setiap kali saya merenungkan Matius 7 ini, saya menjadi bertanya dan memeriksa diri. Karena apa, saudara? Tuhan Yesus secara sengaja memakai kategori nabi. Kalau nabi aja bisa palsu, apalagi pendeta, apalagi majelis, apalagi pengurus komisi, apalagi jemaat. Siapa saya di hadapan Tuhan? Jangan asal sebut Tuhan, Tuhan. Kalau betul kita menyebut Dia adalah Tuhan. Tuhan Yesus adalah Tuhanku. Berarti di hadapan Tuhan saya katakan, Tuhan, saya anakmu. Saya muridmu, saya hambamu. Bukan hanya sebutan. Engkau lihat hatiku, engkau lihat semua yang aku lakukan. Semua aku lakukan. Sebagai anak, sebagai murid, sebagai hamba. Hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari saudara kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih. Terima kasih Engkau mengingatkan kami. Terima kasih untuk firman. Tuhan, kami tidak bisa pakai topeng apapun di hadapan Tuhan. Tuhan tahu betul hati kami. Tuhan tahu betul apa yang ada di pikiran kami. Tuhan tahu betul siapa kami dalam kehidupan keseharian kami, dimanapun kami berada. Tuhan, ampuni kami. Kalau selama ini kami hanya berseru, hanya menyebut nama Tuhan, hanya memakai dan memanfaatkan nama Tuhan. Tapi hati kami jauh dari Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah terus jaga hati kami. Kalau betul kami sebagai anak-anak Tuhan, ya Tuhan ampuni. Kalau kami tidak terus menunjukkan hidup kami sebagai anak, hidup kami sebagai murid-Mu,
hidup kami sebagai hamba-Mu. Ya Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu yang secara khusus pada hari ini akan diteguhkan sebagai majelis. Kami sungguh mohon, hamba sungguh mohon Tuhan yang akan menjaga hati dan pikiran mereka untuk terus terarah kepada Tuhan. Demikian juga kami semua ya Tuhan, sehingga di akhir zaman nanti, kapanpun Tuhan panggil kami pulang, pada saat kami bertemu muka dengan Tuhan nanti, kami tidak mau mendengar Tuhan mengatakan, enyahlah, aku tidak kenal engkau. Tapi kami rindu yang kami dengar adalah, marilah kepadaku, hei hambaku yang baik dan setia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.